Kemenangan 8-0 atas Brunei wajib kita syukuri, karena dengan kemenangan itu membuat timnas bertengger di puncak klasmen sementara. Tapi tunggu, Coach Gerald terus-menerus memperingatkan anak asuhnya untuk tak cepat puas. Karena tantangan sesungguhnya adalah ketika melawan Filipina dan juga Malaysia pada 19 dan 23 Juli mendatang. Sementara di sisi lain, Filipina sendiri juga merasa terkejut ketika Indonesia menang telak dengan skor 8-0. Dan yang membuat mereka terkejut adalah permainan timnas yang makin hari makin enak untuk ditonton. Tak hanya itu saja, Indonesia juga diprediksi menjadi kandidat kuat juara AFF U23. Ucapan Justin Hubner beberapa waktu lalu yang mengatakan jika beberapa negara harus menerima bahwa mereka tidak di level kita lagi, yang dituliskan dalam kolom komentar di akun media Malaysia. Kami pikir tepat saat ini Indonesia nggak bersaing lagi di level ASEAN. Lebih tinggi, timnas kini punya rival-rival baru, rival-rival kelas top Asia yang udah nggak bisa ngeremehin timnas juga. Terlebih usai melihat jika ranking kita tak menggambarkan kekuatan kita sebenarnya, di mana terbaru Australia dan Arab sudah merasakan sulitnya menghadapi tim Garuda di babak kualifikasi Piala Dunia, di mana saat itu dua tim langganan Piala Dunia itu gagal mengalahkan timnas Indonesia. Dan kini di turnamen ASEAN seperti AFF U23, timnas Indonesia kembali menjadi sorotan, terutama setelah mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0. Dan kemenangan itu pun membuat para rival seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, hingga Filipina menaruh respek tinggi atas perkembangan pesat timnas Indonesia. Mereka seolah tak pernah kehabisan para talenta-talenta yang luar biasa. Ya, apa yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia inilah yang kemudian mendapatkan banyak sorotan banyak pihak. Media-media besar dunia seperti ESPN menilai jika Indonesia sebagai kekuatan baru sepak bola Asia. Tak berhenti di situ saja, terbaru legenda timnas Jepang, Keisuke Honda, juga menilai bahwa skuad timnas Indonesia telah menjelma sebagai kekuatan baru di sepak bola Asia. Baginya, Indonesia sekarang punya pemain yang sempurna dengan pemain yang banyak tersebar di Eropa, dan itu membuat perkembangan sepak bola Indonesia begitu pesat saat ini. Indonesia adalah tim di Asia Tenggara yang sangat berbahaya. Dari segi kualitas, mereka punya pemain yang sempurna. Ini merupakan tim terlengkap di kawasan dan akan terus berlanjut, sangat menarik untuk ditunggu. Saya melihat ada perkembangan pesat timnas Indonesia, terutama dengan pemain yang banyak tersebar di Eropa, ujar Keisuke Honda, sumber TV One News. Sementara itu, tim-tim ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan juga Filipina tak sungkan untuk mengakui kalau kiblat sepak bola Asia Tenggara saat ini, ya Indonesia. Program mendatangkan pemain keturunan seolah menjadi tren tersendiri di ASEAN, dan hal itu bisa kita lihat saat negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan bahkan Kamboja dan Laos juga berbondong-bondong mencari talenta keturunan di luar negeri. Faktor kebangkitan sepak bola Indonesia. Melihat gimana timnas Indonesia menjadi tim yang diwaspadai oleh rival-rival top kelas Asia, menjadi menarik untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang jadi kunci kebangkitan timnas Indonesia. Di sini jelas ada banyak ya, mulai dari faktor non-teknis di luar lapangan seperti peran PSSI hingga elemen-elemen yang telah mendukung timnas. Namun kalau bicara soal di lapangan, maka peran pemain kelas Eropa dan dunia yang tiba di Indonesia jelas jadi faktor kuncinya, seperti yang dikatakan Keisuke Honda, di mana tambahan pemain grade A seperti Martin Paes, Jay Itzas, Verdong hingga Tom Haye dan masih banyak lainnya
membuat secara kualitas individu kita nggak salah kok dengan tim-tim top Asia lainnya. Tak hanya di timnas senior, PSSI juga mulai mendatangkan banyak pemain keturunan dari usia muda, sehingga generasi timnas kedepannya bakal kental banget dengan sepak bola Eropa. Selain pemain, faktor pelatih juga menjadi pengaruh besar. Dan di bawah arahan Coach Gerard van den Berg, timnas U23 Indonesia benar-benar menjadi sorotan dengan game plan khas Eropa banget. Mereka bahkan punya stamina yang lebih kuat dan bisa berlari hingga 90 menit di lapangan. Melihat perkembangan timnas yang begitu pesat itulah, tak heran kalau para rival seperti Filipina dan Malaysia mulai waspada dengan kejutan skuad Garuda Muda di Piala AFF U23 tahun ini. Filipina sampai kirim mata-mata untuk hadapi Indonesia. Pelatih Filipina U23, Gareth James McPherson, mengaku pihaknya sudah menempatkan analisis sebagai mata-mata untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia versus Brunei Darussalam dalam fase grup A Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal itu diungkap sang juru taktik usai mengantar di Askas meraih kemenangan sensasional atas pasukan Malaysia U23 dalam laga pembuka yang digelar di lokasi sama. Timnas Filipina U23 unggul berkat brace Otu Abang Banato pada menit ke-9 dan 40. Hasil itu menempatkan mereka di posisi 2 klasmen sementara, persis di bawah Garuda Muda yang unggul selisih gol lantaran sudah dominan 8-0 atas Brunei Darussalam. Bicara soal persiapan jelang laga kedua kontra pasukan Gerard van den Berg, McPherson pun terang-terangan mengaku sudah ada analisis yang ditempatkan di tribun stadion untuk menyaksikan laga. Sosok tersebut bertugas membongkar permainan timnas Indonesia U23 untuk kemudian memberi laporan kepada pelatih Filipina jelang duel kedua yang dijadwalkan berlangsung Jumat. Kami punya analisis yang luar biasa dan sudah berpengalaman bekerja dengan sejumlah tim nasional. Dia ada di atas, menonton, ujar McPherson kepada awak media di Mix Zone SUGBK selepas laga. Indonesia kandidat kuat juara AFF U23. Media Vietnam memberikan penilaian tinggi terhadap kekuatan timnas Indonesia U23 di ajang ASEAN U23 2025. Soha VN, salah satu portal berita terkemuka Vietnam, menilai Indonesia sebagai kandidat terkuat meraih juara dengan status sebagai tuan rumah. Menurut pemberitaan tersebut, PSSI telah menurunkan komposisi pemain yang sangat serius untuk turnamen ini. Kekuatan utama tim Garuda Muda terletak pada pengalaman dan keunggulan fisik yang dimiliki para pemainnya. Mayoritas dari 23 pemain Indonesia merupakan nama-nama yang sudah akrab di skuad senior. Beberapa di antaranya adalah Muhammad Ferrari, Hoki Caraka, Doni Tripamungkas, hingga Arkan Fikri. Kehadiran penyerang naturalisasi Jens Reven asal Belanda juga menjadi sorotan khusus. Media Vietnam menilai kedatangan Reven sebagai penguat signifikan di lini depan tim Indonesia. Masih menurut pemberitaan Soha VN, timnas Indonesia U23 memiliki 2 keunggulan besar yang membuatnya berbahaya. Jam terbang internasional dan postur atletis menjadi faktor utama yang membuat mereka unggul dalam duel fisik maupun situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat Indonesia sangat efektif dalam memanfaatkan tendangan sudut atau free kick. Kombinasi pengalaman dan fisik ini dinilai akan menjadi senjata ampuh dalam setiap pertandingan. Dan terlepas dari apapun, peran pelatih Gerard van den Berg yang dinilai membawa ambisi besar, pelatih berusia 61 tahun itu disebut sebagai sosok berkarakter juara, mengingat statusnya sebagai ex-pemain Belanda yang menjuarai Euro 1988.
Vandenberg terang-terangan menargetkan tidak hanya gelar Piala AFF U23 2025, ia juga mengincar kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games tahun ini sebagai target yang harus dicapai. Pelatih asal Belanda itu bahkan disebut telah menantang semua calon lawan sejak akhir Juni. Tantangan tersebut dilontarkan ketika ia mulai memimpin pemusatan latihan intensif tim Garuda Muda.